Katanya gaji buzzer tuh bisa sampai dari 3 sampai 6 juta tuh. Seandainya itu terungkap, kebingungan dan kegusaran dan kebisingan dan kekesalan kita terhadap buzzer-buzzer politik akan turun signifikan. Bukan ide yang populer, bukan ide yang serta-merta akan disukai banyak orang, tapi setidaknya itu ide gua, itu ide aja. Usul guys, belum tentu benar. Karena gue khawatir kalau misalkan ini kita nggak ketemu solusinya sama-sama, apalah artinya kebebasan berpendapat kalau bagian dari kebebasan berpendapat itu diisi dengan orang-orang yang memang dibayar untuk menyebarkan fitnah gitu. Berantakan ini semua. Salah satu elemen dari demokrasi itu kan adalah media, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk membela sebuah pendapat, yang semuanya siwer karena ada faktor uang di antaranya. Ini adalah keresahan ya. Gue bukan mau moga-moga sih nggak terdengar so tau, tapi ini keresahan gue dan gue ngerasa ini keresahan banyak orang juga. Nggak tahu deh lu setuju atau enggak dengan idenya, atau mungkin lu punya ide lain, silakan lu kasih tahu aja di kolom komentar. Kalau lu punya ide gimana cara mengatasi situasi buzzer ini. Seperti yang subscriber tahu, keresahan soal ini udah dari lama sih. Gue ada beberapa video yang ngomongin ini juga, jadi ya. Kejagung menetapkan M. Adia Muzaki, Ketua Tim Cyber Army, sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan korupsi PT Timah, impor gula, dan vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO. MAM telah melakukan pemufakatan jahat bersama 3 tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Pemberitaan Stasiun TV Swasta Nonaktif Tian Bahtiar, serta 2 advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibih untuk melakukan upaya obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Masing-masing buzzer yang bertugas diberi bayaran sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara Adia sebagai ketua tim buzzer menerima bayaran dengan nominal mencapai 864,5 juta rupiah. Jadi yang bersangkutan tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada jam khusus kejaksaan. Kalian mengetahui apa itu buzzer? Kenapa buzzer bisa ada dan tetap berkembang? Dan seberapa bahayakah buzzer untuk informasi di kalangan masyarakat sekarang? Buzzer adalah sebuah individu atau kelompok yang secara aktif menyebarkan informasi atau narasi, opini, atau sebuah pesan tertentu di platform media sosial dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik yang ada dan meningkatkan popularitas isu, produk, atau individu. Buzzer sendiri berarti dengungan atau buzz dalam bahasa Inggris, yang berarti buzzer bertujuan untuk menciptakan dengungan atau buzz di dunia maya. Dalam dunia maya, buzzer menggambarkan aktivitas berulang dan masif untuk menarik perhatian publik itu sendiri. Dalam Kamus Besar KBBI, buzzer adalah pendengung, merujuk pada individu yang menyebarkan rumor atau gosip melalui media sosial hingga menarik perhatian banyak orang dan menjadi perbincangan publik.
Buzzer sendiri seringkali bekerja secara terkoordinasi, baik secara sukarela maupun dibayar, untuk mempromosikan narasi tertentu. Buzzer itu sendiri biasanya memiliki motivasi yang lebih terarah, misalnya dalam kampanye politik atau pemasaran, dan seringkali menggunakan akun anonim atau bot untuk memperkuat narasi mereka. Tapi nyatanya, influencer pun atau bahkan akun pribadi yang memiliki pengikut cukup besar dapat bekerja secara profesional atau sukarela untuk menjadi buzzer. Penting untuk dicatat dan dipahami bahwa tidak semua buzzer bekerja dengan motif komersial atau politik saja. Beberapa individu mungkin bertindak sebagai buzzer secara sukarela karena memiliki minat atau keyakinan kuat terhadap satu isu atau produk. Namun, khususnya di bidang politik, yang masih banyak kita menjadi buzzer secara sukarela tanpa kita ketahui. Oke, saya bikin ringkas dan memberi contoh. Jika ada suatu isu, khususnya isu politik, terdapat info yang belum kita mengerti dan kita pahami betul benar informasinya tersebut, lalu kita tiba-tiba ikut dalam pembahasan tersebut di dunia maya, maka secara langsung kita telah mengikuti dan menjadi buzzer secara sukarela dengan sendirinya. Oleh sebab itu, khususnya isu politik, kita harus benar-benar memahami konteks dan informasi itu sebenar-benarnya sebelum kita ikut berdiskusi atau hanya ikut berkomentar saja di dunia maya, agar isu yang sedang dinaikkan tidak sampai tujuannya. Jikapun benar isu itu, setidaknya kita sudah membantu tidak membuat gaduh informasi dengan informasi palsu. Lalu bagaimana kita bersuara dengan bijak jika ada isu yang benar-benar ingin sekali kita bersuara di sosial media? Saran saya, cari dulu informasi di artikel media yang terpercaya menurut Anda, lalu pahami info tersebut. Kemudian, silakanlah ikut bernarasi di dunia maya. Dengan seperti itu, setidaknya Anda sudah memegang informasi dari artikel media yang terpercaya. Ingat, hanya media terpercaya. Karena nyatanya, masyarakat masih banyak terpengaruh dengan media abal-abal. Kalian bisa berdiskusi media mana yang terpercaya untuk membahas politik dengan teman-teman kalian atau orang yang lebih paham di bidang politik. Lalu, kenapa saya hanya membahas buzzer isu politik saja? Bukankah buzzer banyak kategorinya? Ya, karena di isu inilah masih banyak orang yang terperangkap dengan informasi yang salah karena gerakan buzzer ini. Karena di buzzer produk, kalian masih paham dengan mencari teman yang paham dengan produk tersebut. Tetapi, buzzer politik inilah banyak yang tidak paham dengan politik. Oleh karena itu, ketidakpahaman inilah akhirnya digunakan untuk mengangkat isu tertentu untuk menjadi topik pembicaraan dan menjadi diri kita menjadi buzzer politik secara sukarela dengan sendirinya. Fenomena buzzer bermula dari kebutuhan untuk memperkuat pesan di ruang digital yang semakin ramai. Awalnya, buzzer lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk-produk melalui akun-akun populer atau individu dengan banyak pengikut. Seiring waktu, peran buzzer meluas ke ranah politik dan isu sosial, terutama di Indonesia, apalagi menjelang pemilihan umum. Buzzer politik menjadi alat untuk membentuk narasi, memobilisasi dukungan, atau bahkan menyerang lawan politik. Perkembangan algoritma dan teknologi media sosial mempercepat popularitas buzzer. Platform seperti Facebook, TikTok, Twitter, atau X, Instagram, Threads, dan lain-lain memungkinkan buzzer memanfaatkan konten viral dan tren untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Namun, buzzer di isu politik ini juga memicu kontroversi karena sering dikaitkan dengan penyebaran hoax, manipulasi opini, dan polarisasi masyarakat. Dengan banyaknya pengguna media sosial yang terlibat dalam sebuah diskusi, buzzer dapat memanipulasi trending topik dan membuat isu tertentu menjadi lebih terlihat oleh publik. Karena itu, fenomena buzzer seringkali menjadi subjek perbincangan kontroversial, terutama ketika digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau mempengaruhi persepsi publik secara manipulatif. Seiring perkembangan pemahaman masyarakat terhadap peran dan dampak buzzer juga semakin meningkat, menjadikan diskusi ini terus berkembang dan menarik untuk diikuti karena tidak menelan mentah-mentah informasi-informasi yang belum jelas betul kebenarannya. Buzzer bekerja dengan strategi terkoordinasi untuk memastikan pesan mereka menjangkau audiens secara luas. Cara kerja utama mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi pesan. Mereka biasanya beroperasi dalam kelompok yang telah terkoordinasi dengan pesan dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan penggunaan grup chat atau forum tertutup untuk mengkoordinasi waktu dan konten posting, lalu menggunakan sinkronisasi penggunaan frasa atau narasi tertentu dalam bentuk video atau kata-kata di sosial media untuk meningkatkan visibilitas topik. Yang kedua, pembuatan dan penyebaran konten.
Buzzer bekerja dengan membuat dan menyebarkan konten pesan atau konten tertentu melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, di mana konten pesan atau konten tertentu yang sama dapat disebarkan oleh banyak akun dalam waktu bersamaan untuk menciptakan ilusi popularitas. Yang ketiga, penggunaan tren. Buzzer menggunakan akun anonim atau bot untuk memperbanyak interaksi seperti like, komen, dan share. Ribuan komentar, like, dan share bisa muncul dalam waktu singkat untuk menciptakan kesan bahwa sebuah isu sedang ramai dibicarakan. Strategi ini efektif dalam menciptakan ilusi dukungan publik meskipun dalam kenyataannya aktivitas tren tersebut terkoordinasi sangatlah rapi. Lalu yang keempat adalah manipulasi persepsi publik. Buzzer memanipulasi opini publik dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak betul kebenarannya, yang mereka posting berita, video, kata-kata, atau narasi palsu untuk memunculkan persepsi di masyarakat. Ada dampak positif pada aktivitas buzzer ini, yaitu yang awalnya buzzer ini sangat lumrah digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam promosi produk, karena awalnya buzzer sangat membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk melalui kampanye digital yang kreatif. Dalam konteks isu sosial, buzzer juga dapat memberi dukungan untuk kampanye kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Buzzer juga telah memberikan kontribusi positif dalam demokratisasi informasi dan pemberdayaan voice public di Indonesia. Karena buzzer dalam hal isu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, mereka mampu memberikan penyederhanaan informasi kompleks menjadi konten yang mudah dipahami dan viral. Namun, dampak negatif buzzer ini menjadi hal yang sangat negatif di masyarakat ketika buzzer mulai masuk dalam isu politik, terutama dalam penyebaran informasi yang palsu dan membuat masyarakat menjadi tidak memahami mana informasi yang benar-benar dipercaya atau tidak. Karena ketika buzzer masuk dalam isu politik, buzzer seringkali menggunakan isu-isu hoax, konten manipulasi, dan propaganda. Hal ini menjadi polusi informasi di media-media digital. Ditambah lagi, buzzer yang memasuki isu politik ini menjadi aktivitas yang tidak bertanggung jawab karena penyebaran berita palsu yang dibuatnya. Buzzer politik pun dapat membuat perpecahan sosial dengan memicu konflik atau kebencian. Inilah mengapa saya lebih suka menekankan buzzer politik, karena sangat berbahaya dampaknya ke masyarakat, apalagi dalam menyebarkan informasi yang belum benar adanya. Ditambah, kita juga harus memahami terdapat buzzer yang bekerja di bidang untuk memberikan edukasi di bidang produk, terutama lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Pemahaman tentang berbagai jenis buzzer ini penting untuk menganalisis dampak dan etika dari aktivitas mereka di media sosial. Sepekan terakhir, ada ribut-ribut di media sosial tentang buzzer. Ribut-ribut ini diawali oleh pemberitaan koran Tempo mengenai keterlibatan beberapa selebritas dan influencer dalam kampanye Indonesia Butuh Kerja, yang belakangan ternyata diakui adalah iklan atau konten berbayar dari sebuah lembaga bernama Jaringan Bonus Demografi. Ujungnya sih kampanye ini meminta atau mengajak publik untuk mendukung RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR. Tempo mengungkap bagaimana para influencer ini dibayar untuk menyebarkan pesan-pesan mendukung RUU Cipta Kerja. Dari posisi Tempo, sebetulnya ada 3 hal yang paling menjadi dasar ya, prinsip dari kritik-kritik itu. Pertama, kami menilai bahwa keberadaan buzzer atau pendengung itu berbahaya karena kurangnya transparansi. Sah-sah saja jika seseorang mempunyai pendapat atau sikap terhadap kebijakan publik. Tetapi kalau sikap itu merupakan pesanan atau merupakan produk dari sebuah transaksi, maka seharusnya itu ditegaskan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah otentisitas atau orisinalitas dari konten yang muncul. Dalam sebuah produk jurnalistik, media, si wartawan itu bertanggung jawab atas proses pengolahan informasi itu sampai kemudian disajikan kepada audiens. Nah, di dalam konten-konten pendengung yang berbayar, itu kita ragu apakah
sikap atau opini atau pembacaan atas situasi yang muncul itu orisinal, otentik dari si pemilik akun itu, atau itu merupakan pesanan atau titipan dari yang membayar. Prinsip ketiga adalah mengenai kepentingan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, sebagai warga negara, untuk mendapatkan diskusi yang bernas dan sehat. Nah, kecenderungan dari diskusi-diskusi belakangan ini di media sosial adalah serangan-serangan terhadap karakter, serangan-serangan terhadap media, serangan-serangan terhadap kredibilitas, atau yang lazim disebut dalam diskusi itu ad hominem. Jadi serangan-serangan itu tidak etis karena menjauhkan kita dari perdebatan yang substansial tentang isunya. Serangan-serangan terhadap media yang belakangan gencar sebagai ujung dari perbedaan posisi terhadap sebuah kasus atau sebuah isu sebetulnya sangat disayangkan. Media itu memang punya misi untuk kritis terhadap penguasa, untuk mengawasi kebijakan publik, mengawasi pemegang mandat kedaulatan rakyat. Itu memang fungsi media. Media memang fungsinya adalah mewakili publik, menjadi watchdog, menjadi anjing pengawas. Jadi dan posisi itu bergeser untuk setiap isu. Dalam satu isu kita bisa mensupport, dalam isu yang lain kita bisa mengkritik. Nah, ketika media yang melakukan fungsi itu diserang, dijatuhkan kredibilitasnya, maka tingkat keterpercayaan publik pada institusi-institusi yang mengemban misi-misi itu lama-kelamaan akan tergerus. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana publik bisa memperoleh rujukan pendapat atau rujukan informasi, rujukan pemberitaan yang berimbang, yang melalui proses jurnalistik, terverifikasi, terkonfirmasi, jika fungsi media atau fungsi jurnalisnya itu lama-kelamaan kehilangan relevansi. Itu pertanyaan besar sebetulnya dan tidak melulu terkait dengan buzzer. Ini terkait juga dengan proses disrupsi digital di media, terkait juga dengan makin meluasnya penggunaan media sosial yang dalam satu sisi membuka sekat-sekat monopoli otoritas yang tadinya memang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya akses terhadap informasi dan pengetahuan, dan sekarang monopoli otoritas itu dibongkar, setiap orang bisa punya follower jutaan orang dan bisa mempengaruhi opini publik. Dalam satu hal itu bagus. Dari hal lain, kalau kualitas konten atau kualitas topik-topik yang kemudian muncul dari lanskap yang baru ini tidak bertambah baik, tidak bertambah berkualitas, maka yang terjadi justru chaos. Yang terjadi justru kekacauan karena setiap orang berbicara dengan informasi yang terbatas, beropini tanpa latar belakang pengetahuan yang memadai, dan itu justru membuat kualitas percakapan publik kita turun. Pada akhirnya sebetulnya kita berharap media bisa mengemban fungsi menjadi moderator atas percakapan-percakapan ini, menjadi konektor atas berbagai posisi-posisi yang berbeda. Dan tentu media tidak luput dari kesalahan. Media bisa salah, media terbuka untuk dikoreksi, tetapi jangan kemudian seluruh fungsi medianya kemudian digerus atau dihancurkan relevansinya. Karena kalau itu yang terjadi, kita harus berpikir siapa yang kemudian mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh media. Buzzer dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti motivasi, metode kerja, atau bidang yang mereka fokuskan. Ada beberapa buzzer yang umum ditemui untuk pemahaman tentang buzzer ini, yaitu: yang pertama adalah buzzer komersial. Buzzer jenis ini fokus pada promosi produk atau layanan komersial. Mereka bekerja sama dengan brand atau perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk.
Aktivitas mereka meliputi membuat ulasan produk yang positif, menyebarkan informasi tentang promo atau diskon, dan mengorganisir kampanye produk melalui media sosial untuk meningkatkan perhatian pada brand tersebut. Tetapi patut kita pahami, buzzer komersial juga banyak menggunakan narasi negatif untuk menurunkan daya beli suatu produk, untuk menguntungkan produk tertentu, bahkan bisa menjadikan suatu yang mengerikan jika tidak memahami informasi dari produk tertentu tersebut. Yang kedua adalah buzzer isu sosial. Buzzer ini fokus pada isu-isu sosial atau advokasi tertentu. Mereka mungkin bekerja untuk organisasi non-profit atau gerakan sosial. Peran mereka yaitu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan. Lalu, mengorganisir kampanye online untuk mendukung kasus dan isu tertentu, terutama lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, dan menyebarkan petisi atau mengajak masyarakat untuk bertindak. Buzzer isu sosial ini seringkali disusupi oleh pihak politik karena isu sosial ini mudah sekali untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Buzzer sukarela. Tidak semua buzzer bekerja untuk kepentingan komersial atau terorganisir, karena ada beberapa individu yang mungkin bertindak sebagai buzzer secara sukarela karena passion atau keyakinan pribadi yang dimiliki. Karakter buzzer ini yaitu memiliki motivasi intrinsik untuk menyebarkan informasi atau opini yang diyakini memang benar adanya dan tidak menerima kompensasi langsung untuk aktivitas mereka, dan cenderung lebih autentik dan dipercaya oleh follower mereka sendiri. Namun, buzzer ini, jika tidak ada pemahaman dan wawasan, sangat mudah sekali menjadi buzzer politik dengan sendirinya. Tanpa pemahaman dan wawasan yang dimiliki, mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk memberikan pembelaan pada politik tertentu yang sangat diuntungkan bagi buzzer isu politik. Lalu yang terakhir adalah buzzer politik. Buzzer inilah yang harus sangat diwaspadai karena dampak negatif yang dimilikinya. Bahkan, dari berbagai sumber media artikel manapun, buzzer politik ini sangat minim dampak positifnya. Karena tujuannya hanya menguntungkan pihak politik saja dengan berbagai cara apapun. Disinilah kita harus memahami politik itu sendiri, agar tidak mudah dikendalikan oleh buzzer politik ini yang sangat diwaspadai karena dampak negatifnya ke masyarakat itu sendiri yang selalu menyebarkan informasi palsunya. Karena dari dampak buzzer politik ini, masyarakat menjadi mengurangi ruang untuk diskusi yang substansif dan kritis, yang mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk memahami politik yang ada di negeri ini. Buzzer ini juga menggunakan serangan terkoordinasi terhadap individual atau kelompok tertentu yang mengakibatkan dampak psikologis yang serius bagi target serangan buzzer politik tersebut. Buzzer politik ini juga mampu mengikis kepercayaan publik terhadap media-media terpercaya agar lebih percaya kepada media abal-abal yang menggunakan informasi palsu. Tujuan mereka hanya membuat dengungan yang bising dan menjadikan polusi media informasi di dunia digital saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, hingga masa mendatang, peran dan aktivitas buzzer pun akan berubah bentuk dengan perkembangan media itu sendiri di dunia digital. Lalu bagaimana cara menghadapi pengaruh buzzer negatif di media sosial? Dengan semakin meluasnya pengaruh buzzer di media sosial, penting bagi kita pengguna media sosial digital untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dan merespon aktivitas buzzer negatif ini. Karena dimulai dari kita sendirilah kita bisa melawan buzzer negatif ini, yaitu dengan cara 1. Meningkatkan literasi digital, mengedukasi diri kita sendiri untuk aktif mencari informasi tentang taktik yang digunakan buzzer dan cara mengidentifikasinya. Lalu, menggunakan diskusi dengan komunitas forum yang transparan, membuka, dan membahas isu-isu terkait media sosial dan informasi palsu. Lalu yang kedua adalah verifikasi informasi terlebih dahulu sebelum membuka diskusi di media sosial. Terbiasalah untuk memverifikasi informasi benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan janganlah saja mempercayai informasi dan membagikan atau share, like, dan komen begitu saja, tanpa memahami dan memeriksa sumber informasi tersebut. Selalu bandingkan informasi dari media satu dengan media yang lainnya, untuk menyaring informasi dengan tepat dan benar adanya. Lalu yang ketiga adalah berpikir kritis. Berpikirlah kritis terhadap informasi yang kita dapatkan dengan bijak dan pertimbangkan kembali untuk melakukan share, like, dan komen pada informasi tertentu. Pahamilah lebih luas dalam suatu isu sebelum bertindak, melakukan share, like, dan komen sebelum membentuk opini. Lalu yang keempat adalah manajemen jejaring sosial. Mengelola akun pribadi Anda untuk mengurangi aktivitas buzzer negatif dengan cara unfollow, block, atau mute akun yang sering sekali menyebarkan informasi yang tidak benar adanya
Manfaatkanlah fitur blok pada akun-akun yang jelas-jelas menyebarkan informasi palsu di seluruh platform sosial media Anda. Lalu yang kelima adalah partisipasi aktif dan bertanggung jawab. Bagikan informasi yang telah jelas-jelas benar adanya. Berani untuk mengoreksi diri jika kita salah dalam berkomentar. Like, share dengan sopan. Lalu dukunglah para jurnalisme berkualitas. Karena dengan mendukung jurnalisme yang berkualitas, kita sudah membuat informasi yang jelas-jelas benar informasinya, agar tetap memberikan informasi-informasi yang benar yang sangat kita inginkan. Yang keenam, pemahaman teknologi. Karena kita harus bijak dalam like, share, dan komen. Karena dengan 3 hal itulah algoritma platform sosial media akan bekerja. Itulah yang diinginkan buzzer negatif untuk menyampaikan pesan palsunya agar tetap tersebar luas. Bahkan, kita tidak mau follow atau tidak mengenal akun lain pun, pesan itu akan sampai ke mereka dan akan memunculkan buzzer-buzzer sukarela dengan sendirinya. Yang ketujuh adalah kesehatan mental dan digital detox. Jagalah kesehatan mental dalam menghadapi arus informasi yang berlebihan dengan secara rutin melakukan detox dari media sosial. Detox di sini seperti tidak aktif sosial media beberapa hari, minggu, atau bulanan dari informasi-informasi negatif. Lalu mulailah mempraktikkan mengonsumsi informasi dari media-media terpercaya di media sosial. Jangan pernah ragu untuk mencari dukungan jika merasa terbebani oleh serangan-serangan buzzer negatif ini. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menghadapi buzzer negatif dan menjaga diri dari dampak negatif buzzer yang tidak bertanggung jawab. Penting untuk kita sadari bahwa menghadapi buzzer negatif adalah proses jangka panjang dan membutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk tetap aktif melawan informasi-informasi yang palsu. Dengan meningkatkan literasi digital dan berpikir kritis, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat dan informatif bagi semua pengguna. Dalam menghadapi buzzer negatif ini sangat penting bagi kita untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Pada saat yang sama, kita perlu mengakui buzzer sendiri pun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem informasi digital. Oleh sebab itu, literasi digital sangat diperlukan. Manfaatkanlah sisi positif buzzer ini untuk minimalkan buzzer negatif terhadap diskusi publik dan proses demokrasi. Akhirnya, fenomena buzzer ini menyadarkan kita akan pentingnya komunikasi di era digital, pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi, etika komunikasi, dan pelindungan integritas jurnalistik profesional membuat kita menjadi solidaritas untuk memerangi buzzer negatif. Hanya dengan pemahaman yang mendalam dan respon yang bijaksana, kita dapat membangun media sosial yang lebih sehat, informatif, dan bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaannya, apa kalian ingin memerangi buzzer negatif ini? Atau mungkin kalian secara tidak sengaja masuk ke dalam lingkaran buzzer negatif ini? Menarik.